Miss Hilgers langsung siap geber TC usai tiba di Bali. Aksi Emil Audero pakai kacamata khusus bikin geger publik tanah air, dijamin gacor lawan Cina. Kapten Timnas Indonesia Jair Zes kegirangan usai gabung TC di Bali. Beckham Putra dapat instruksi khusus dari pelatih Patrick Kluivert. Pelatih Cina remehkan keangkeran Stadion GBK jelang hadapi skuad Garuda. Sandewell dipastikan cedera, Patrick Kluivert langsung siapkan pengganti. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Cina Branko Ivankovic menunjukkan nada meremehkan jelang lawatan krusial ke Stadion GBK. Alih-alih gentar dengan reputasi SU GBK yang dikenal angker bagi tim tamu, Ivankovic justru menilai atmosfer menakutkan di Stadion Kebanggaan Indonesia itu hanyalah mitos yang dibesar-besarkan. Timnas Cina dijadwalkan akan berhadapan dengan Indonesia dalam laga penentuan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ke-9 bagi kedua tim ini akan dihelat di Stadion GBK, tepatnya pada 5 Juni 2025 mendatang. Laga ini akan menjadi panggung pertarungan hidup mati bagi kedua tim dalam upaya mereka untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Cina yang saat ini menjadi juru kunci grup C wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang mereka. Sementara itu Indonesia juga membutuhkan 3 poin untuk memperbesar peluang lolos ke turnamen akbar tersebut. Menyadari betapa krusialnya pertandingan ini, Ivankovic menegaskan bahwa bermain di stadion kandang lawan tak membuatnya merasa gentar. Pelatih Cina itu bahkan mengklaim telah menganalisis rekam jejak Indonesia di SU GBK dan menyimpulkan bahwa reputasi angker di stadion tersebut terlalu dilebih-lebihkan. Kami telah mempelajari 10 pertandingan terakhir Indonesia dan menemukan bahwa keuntungan kandang mereka di SU GBK telah dibesar-besarkan, kata Branko Ivankovic. Beckham Putra mulai mengikuti TC Timnas Indonesia di Bali. Gelandang Persib Bandung itu baru mengikuti latihan di hari kedua, menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera. TC skuad Garuda sudah berlangsung sejak Senin 26 Mei 2025. Setelah tiba di Bali, Beckham Putra mendapatkan pesan khusus dari pelatih Patrick Kluivert. Coach Patrick bilang, yang terpenting fokus di setiap momen kamu, karena ini adalah kesempatan emas bagi kamu, kata Beckham Putra. Beckham menyebut persiapan menjalani proses latihan berlangsung normal seperti yang biasa diterapkan di klub. Ia berharap hasil bagus di klub bisa tertular di Timnas Indonesia. Persiapan pribadi normal-normal saja seperti di klub. Karena saya di klub juga setiap ada kesempatan selalu memberikan maksimal. Dan alhamdulillah bisa membawa Persib Bandung back-to-back juara. Dan semoga nular ke tim nasional dan bisa bawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia, kata Beckham Putra. Beckham juga mengaku kaget saat dirinya tiba-tiba dipanggil ke Timnas Indonesia. Ia mendapatkan telepon saat mengantar kedua orang tuanya ke bandara untuk pergi naik haji. Pemanggilan Beckham Putra diumumkan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert di Bali. Hal itu disampaikan pria asal Belanda tersebut saat memulai pemusatan latihan di Bali pada Senin 26 Mei 2025. Salah satu penjaga gawang Timnas Indonesia, Emil Audero, mengenakan kacamata saat TC Timnas Indonesia di Bali. Emil merupakan salah satu dari 5 kiper yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk bergabung di laga fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain termasuk pengawal gawang skuad Garuda menggunakan kesempatan memusat latihan dengan maksimal. Kacamata yang digunakan Emil Audero tampaknya adalah alat bantu untuk latihan kiper. Kacamata yang digunakan bukan sembarangan kacamata. Tak ada lensa cembung ataupun cekung untuk membantu penglihatan alias bukan kacamata plus ataupun minus. Alat yang dipasang dengan karet di kepala Emil Audero terlihat mirip seperti swivel vision, sebuah alat berbentuk kacamata yang digunakan untuk membatasi pandangan, tapi sekaligus memaksa seorang lebih banyak melacak secara visual ataupun menggunakan isyarat audio. Di luar negeri alat ini sudah banyak digunakan untuk membantu kiper dalam berlatih, seperti yang pernah terlihat di dalam latihan Liverpool, Bayern Munchen, dan juga timnas Swiss. Dikutip dari The Athletic, swivel vision
dirancang untuk meningkatkan reaksi pemain, koordinasi tangan dan mata, serta kemampuan teknik dengan membatasi jumlah masukan sensor dalam sesi tertentu. Sementara itu, menurut pelatih penjaga gawang di klub ZDVC asal Mesir, Mostafa Dida, kacamata tersebut jika digunakan berulang-ulang dalam latihan akan memperkuat memori otot inti mata dan juga pikiran. Tentu saja dengan latihan tersebut, Emil Audero bisa tampil maksimal saat menghadapi Cina. Seperti diketahui, Emil Audero akan menjalani debut bersama dengan timnas Indonesia saat lawan Cina. Kiper utama timnas Indonesia yakni Martin Paes tidak bisa bermain saat menghadapi Cina. Hal itu dikarenakan Martin Paes terkena akumulasi kartu kuning. Oleh karena itu, kemungkinan besar Emil Audero akan menjadi pengganti dan akan debut saat Indonesia menghadapi Cina mendatang. Dua bek keturunan Indonesia yakni Michel Gers dan juga Zahid Zes yang memiliki total nilai pasar 205 miliar rupiah sudah tiba di Bali untuk gabung ke pusat latihan timnas Indonesia atau TC Skuad Garuda. Timnas Indonesia sudah menggelar latihan untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 sejak Senin 26 Mei 2025. Sebanyak 22 pemain sudah hadir langsung di sesi latihan pertama yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Kemudian di hari kedua pada Selasa ada 3 pemain tambahan yaitu Beckham Putra, Calvin Verdong dan juga Justin Hubner. Kini timnas Indonesia semakin komplit dengan kedatangan 2 bek Michel Gers dan Zahid Zes. 2 pemain tersebut memang telat karena harus membela klubnya masing-masing di Liga. Zahid Zes memang tak main ketika melawan Juventus, tapi ia tetap hadir mendukung rekan setimnya. Ila Gunari menghadapi Juventus di laga terakhir Serie A Italia 2024-2025 dengan kekalahan 2-3. Hasil tersebut membuat kapten timnas Indonesia harus terdegradasi ke Serie B Italia bersama dengan Venezia. Pasalnya Venezia berada di posisi ke-19 klasemen akhir Serie A Italia dengan raihan 29 poin dari 38 pertandingan yang dilakoni. Sedangkan Michel Gers sendiri juga baru menjalani laga terakhir pada Minggu 25 Mei 2025 bersama dengan FC Twente. Michel Gers bermain ketika klub berjuluk The Tukars tersebut menghadapi AZ Alkmaar di playoff final Conference League. Sebelumnya bek 24 tahun tersebut mengalami cedera, tapi beruntung bisa sembuh. Maka dari itu Michel Gers akhirnya tampil ketika FC Twente melawan AZ Alkmaar. Bek keturunan Manado ini bermain selama 73 menit sebelum digantikan oleh Gustav Legelberg. Sayangnya FC Twente juga mengalami kekalahan dalam laga melawan AZ Alkmaar dengan skor 2-3. Kini setelah membela klub masing-masing, 2 palang pintu timnas Indonesia akhirnya bergabung ke TC Timnas Indonesia di Bali. Michel Gers dan Zahid Zes merupakan 2 pemain termahal yang ada di skuad Garuda. Michel Gers punya nilai pasar 121 miliar rupiah, sementara Zahid Zes 86 miliar rupiah. Jika digabung keduanya punya nilai pasar yang sangat fantastis, yakni sebesar 208 miliar rupiah. Menjelang pertandingan penting melawan Cina, timnas Indonesia menghadapi situasi yang cukup menantang, terutama terkait ketidakpastian kondisi bek andalan mereka Sandy Wells. Pemain yang saat ini memperkuat Yokohama Marinos di J-League 1 dikabarkan mengalami cedera, yang membuatnya belum bisa bergabung dalam sesi pemusatan latihan ataupun TC yang berlangsung di Bali United Training Center. Sandy Wells tercatat sebagai 1 dari 9 pemain yang absen dalam latihan perdana yang digelar pada Senin 26 Mei 2025. Absennya pemain kelahiran Belgia tersebut menambah daftar panjang pemain yang tidak hadir karena berbagai alasan, termasuk cedera dan juga akumulasi kartu. Pelatih skuad Garuda Patrick Kluivert menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil evaluasi medis dari tim dokter timnas Indonesia dan juga klub Sandy Wells di Jepang. Komunikasi intens dilakukan untuk menentukan langkah terbaik. Apakah sang pemain akan tetap berangkat ke Indonesia ataupun fokus pada proses pemulihan di Jepang? Saya sudah berbicara dengan Sandy Wells, tapi kami belum tahu pasti apakah dia bisa bergabung atau tidak. Kalau Sandy tidak bisa datang, kami masih punya beberapa pemain lain di posisi itu, kata Patrick Kluivert. Dalam wawancara singkat dengan media, Patrick Kluivert menyebutkan bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Sandy Wells. Namun belum ada kejelasan apakah sang pemain bisa bergabung dengan skuad Garuda atau tidak. Sambil menunggu keputusan final, pelatih asal Belanda itu telah mempersiapkan beberapa nama sebagai opsi pengganti. Beberapa pemain yang disiapkan untuk mengisi posisi bek kanan dan juga wingback diantaranya adalah Kevin Dijk, Eliano Rendes dan juga Jakob Sayuri. Ketiganya dinilai memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang mumpuni untuk mengisi kekosongan jika Sandy Wells tidak bisa memperkuat tim nasional.
Tidak hanya kehilangan Sandy Wells, skuad Merah Putih juga dipastikan tidak akan diperkuat oleh beberapa pemain penting lainnya. Marcelino Ferdinand dan juga Martin Paes harus menepi karena akumulasi kartu kuning. Sementara itu Ragnar Rautmangun dilaporkan mengalami gangguan kesehatan yang membuatnya tidak dalam kondisi terbaik untuk tampil. Lini depan timnas Indonesia terkena imbas. Dengan cederanya Septian Bagaskara sebagai langkah antisipatif, Patrick Kluivert memanggil gelandang muda berbakat di Persib Bandung Beckham Putra Nugraha.